Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, buat pimpinan, pertolongan, dan penyertaan serta campur tangan Tuhan dalam sepanjang hari ini, di mana kami boleh melakukan aktivitas, kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing. Dapat kami lalui, dapat kami lewati, dapat kami lakukan semua ya Tuhan. Kami sungguh sadar bukan karena kesanggupan kami, namun ada campur tangan Tuhan yang sempurna, yang membuat kami bisa cakap melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami bersyukur. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya firman-Mu ya Tuhan boleh membawa kedamaian, ketenangan, kesejukan bagi kami, secara khusus dalam istirahat malam hari ini Tuhan, sehingga dalam kedamaian dan keteduhan dari firman-Mu ya Bapa, kami boleh dapat beristirahat dengan baik malam hari ini. Dan besok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Kembali kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirman buat kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, firman Allah yang telah menjadi manusia itu, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesukaran, penderitaan, masalah yang dipikul oleh orang yang tetap setia dan percaya kepada Kristus adalah suatu hal yang ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki di dalam dan melalui Kristus. Sebagian kemuliaan ini telah ada, tetapi akan dialami sepenuhnya pada masa yang akan datang. Apabila kita mencapai warisan surgawi kita, maka kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan yang paling berat pun tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan kekal itu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh hilang pengharapan atau melepaskan iman kita sewaktu kita menghadapi dan mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk melihat penderitaan dengan harapan bahwa habis hujan akan tampak pelangi. Lebih mudah bagi kita untuk membayangkan penderitaan dengan gambaran bahwa habis hujan maka banjir akan melanda. Itulah kesulitan yang akan kita alami dan selalu muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus bukan sekedar melihat sisi positif bila dia katakan bahwa meski tubuhnya menjadi lemah karena penderitaan yang dia alami, tetapi kehidupan rohaninya diperbaharui dan diperkuat oleh kuasa Allah dari tempat maha tinggi. Cakrawala berpikirnya menjangkau pengharapan kekal, yakni tempat kediaman di sorga yang telah disediakan Allah untuk menggantikan tempat kediaman di bumi ini. Ketika tubuh di bumi ini menderita, orang beriman berharap akan tubuh kebangkitan
yakni tubuh kemuliaan yang akan diterima pada hari kedatangan Kristus. Itulah rancangan Allah bagi manusia, dan penggenapan rancangan itulah yang secara serius kita imani, kita amini, dan kita harapkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu orang percaya menerima Roh Kudus sebagai jaminan, bagaikan uang muka yang menjamin pembayaran sepenuhnya di masa yang akan datang. Maka karya Roh Kudus dalam hidup Paulus dan jemaat Korintus merupakan uang muka dari keselamatan penuh yang akan mereka terima di masa yang akan datang. Roh Kudus menolong orang beriman, menolong kita semua agar di dalam kesukaran, di dalam kesulitan dan penderitaan terus mengalami proses, mengalami latihan dan penguatan iman, pemurnian iman, peningkatan kualitas karakter yang lebih baik lagi. Sebab itu Paulus rela menanggung penderitaan karena ia ingin berkenan di hadapan Kristus yang akan duduk di takhta pengadilan, supaya ia menerima apa yang patut diterimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat hidup serta pengalamannya berdasarkan perspektif kekekalan yang akan diterimanya kelak. Meski kini ia harus mengalami penderitaan, ia tetap menanggungnya dengan rela, dengan sukacita. Dan itu sebabnya kita juga saat ini sedang menjalani hidup dengan berbagai perspektif yang sedang kita alami. Oleh sebab itu kita diajak melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya kita seperti Paulus memiliki perspektif kekekalan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Meskipun saat ini di sini kita mengalami berbagai kesulitan, berbagai kesukaran dan penderitaan, masalah-masalah kehidupan, beban-beban kehidupan yang begitu berat yang harus kita tanggung. Biarlah kita menerima itu dengan rela hati, dengan syukur, dengan sukacita, karena kita tahu kita tidak sendiri. Ada Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam perspektif kekekalan akan memampukan kita menjalani tiap babak dalam hidup kita dengan tabah, dengan hati yang terus berpengharapan dalam iman yang kuat kepada Allah yang senantiasa mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menggenapi segala janjinya bagi kehidupan kita. Memang kita telah menerima sebagian sebagai uang muka dari berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kristus, di dalam keselamatan yang kita terima oleh anugerah Allah. Berkat-berkat itu sudah kita terima sekarang, dan kita sedang menuju kepada penyempurnaan pengharapan kita, di mana keselamatan kita akan terima secara penuh waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun kesukaran, kesulitan, penderitaan yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Karena itu, jangan lepas imanmu, jangan lepas pengharapanmu, kuatkan iman, teguhkan pengharapan, karena orang-orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, maka harapannya itu tidak akan pernah mengecewakan. Harapannya itu tidak akan dipermalukan. Allah di dalam kuat kuasanya akan membuat harapan kita menjadi kenyataan pada waktunya. Semuanya itu akan indah dalam rancangan Allah. Karena itu tetaplah berjalan dengan fokus kepada Kristus, Sang Pemimpin yang membawa iman kita
menuju kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa lari dari realita hidup kita. Kita tidak bisa hindari kesukaran, kesulitan, masalah dan beban hidup yang harus kita pikul. Kita tidak bisa hindarinya. Hanya yang bisa kita lakukan adalah menjalaninya, menanggungnya dengan mata iman yang tertuju kepada Kristus, yang akan membawa iman kita itu kepada kemenangan, membawa iman kita itu kepada suatu realita kehidupan yang berkemenangan, yang penuh berkat, penuh sukacita yang dijanjikan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita yang tetap setia kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam.